Acara ini didukung oleh Hari ini saya masaknya urap dan pisang hijau. Kalau urap kebetulan ini adalah menu masakan di usaha saya sama teman-teman. Salah satu menu favoritnya salah satunya adalah urap. Maka sekalian juga saya tampilkan resep itu pada kesempatan kali ini. Rata sih kalau di keluarga saya sih memang yang kayak sayur itu udah hampir kayak ya harus sehari-hari deh. Kita semua kayaknya kalau sama sayur tuh porsinya suka lebih dibesarin dibandingkan lauk lainnya. Dan untuk pisang hijau, memang saya penyuka untuk yang hidangan tradisional ya. Jadi dessert pun saya lebih suka yang hidangan tradisional tersebut, dan pisang hijau ini juga yang ya hidangan yang masa kecil juga lah gitu. Kebetulan kan yang kayak di zaman pandemi ini selain ada waktu, terus kemudian kalau dari pulang kerja banyak di rumah, ada iseng-iseng yang tangan, terus kebetulan ada yang senang makan, udah jadilah jadi berlanjut menjadi suatu hobi tersendiri yang menggunakan tangan. Halo Mama di rumah, di acara Dapur Mama kali ini bersama saya, perkenalkan, saya Mama Nuya. Kali ini kita akan berbagi resep makanan tradisional Indonesia yang tentunya sehari-hari pastinya sudah sering kita masak, yakni urap sayur yang dengan bumbu dasar menggunakan kelapa dan hidangan penutup manis asal Makassar, yakni es pisang hijau. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita segera masak. Menu pertama yang akan saya masak adalah urap. Urap ini adalah menu yang cukup sehat karena proses masaknya merebus sayur dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga nutrisinya masih tetap terjaga. Berikut adalah bahan-bahannya. Saat ini kita menggunakan 6 bawang merah dan 3 bawang putih, tapi jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera selama komposisi bawang merah lebih banyak dari bawang putih. Kali ini saya akan menggunakan sekitar 5 daun jeruk. Ini adalah kemiri yang sudah disangrai untuk memberikan rasa sedap tambahan pada masakan kita. Kemudian gula merah, ini akan saya iris halus, kencur, cabai merah dan cabai keriting merah serta cabai rawit. Tidak lupa adalah asam jawa yang sudah dilarutkan dengan air hangat, dan kemudian komponen utama dari urap adalah kelapa sendiri. Sayur yang bisa digunakan untuk urap adalah kol, kangkung, kacang panjang, dan toge. Baik, pertama kita akan mengiris-ngiris bawang merah untuk memudahkan kita saat mengulek. Bawang merah adalah yang paling kurang menyenangkan untuk diulek karena dia cenderung licin, jadi biasanya untuk membantu kalau saya tidak ada blender, bawang merah masuk terlebih dahulu disertai dengan garam. Urap pada dasarnya sih sama ya, cuman kan memang kadang ada variasi-variasi komposisi, taste, kita rasa sih lebih seperti itu ya. Cuman kalau dari saya mungkin kemiri yang digunakan disangrai terlebih dahulu, dan saya memang suka yang segar, jadi biasanya saya pakai daun jeruk dan juga kencur. Urap kan komposisi rasanya sesuai selera. Pakai gula putih aja bisa sesuai selera, tapi kalau saya ngerasa kalau pakai gula merah untuk masakan Indonesia, untuk beberapa masakan lebih sedap aja. Kalau misalnya nanti udah disangrai terus dimasukin kelapanya,
lebih gampang memasukkan gula putih nanti di akhir. Jadi kalau saya suka pakai kombinasi. Kalau ibu saya sih bikinnya semua disangrai, jadi bukan kemirinya aja, tapi si bawang merah, bawang putihnya sebelumnya juga disangrai-sangrai dulu, double sangrai gitu. Kadang ada yang suka ininya cuma ditumis aja, jadi nanti langsung di take out. Tapi ada juga yang suka diiris tipis-tipis. Kalau iris tipis-tipis, biasanya ini tulang daunnya kita buang dulu. Saya agak senang di daun jeruknya, jadi suka ada yang tumis daun jeruknya ditumis bersama bumbu. Kalau saya senang agak diiris halus, jadi termakan juga, bukan sekedar baunya aja. Masakan Indonesia kan rata-rata banyak kan yang kayak suka sesuai selera, tapi kalau nggak mau pedes ya cabai rawitnya kita hilangin aja. Oke, selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu. Berhubung sekarang sudah ada teknologi blender yang canggih-canggih dan halus, marilah kita menggunakan blender saja dibanding mengulek. Jadi sebetulnya urap ini adalah salah satu menu yang sering dibuat di rumah. Dan karena pandemi ini, teride dengan teman-teman saya membuat suatu usaha makanan homemade yang basisnya online dan pre-order. Mama di rumah, untuk menghaluskan bumbu, saya menggunakan reblend. Baik, ini sekarang bumbunya sudah sesuai dengan konsistensi yang kita inginkan. Sedikit tips kalau misalnya untuk blender, kita perlu menambahkan sedikit minyak sehingga pada saat proses selanjutnya yaitu menumis, jumlah minyak yang kita gunakan bisa lebih sedikit. Namun kalau misalnya kita mengulek, maka minyak tidak perlu dibutuhkan pada waktu menghaluskan. Jadi kita bisa menggunakan lebih banyak pada saat nanti menumis bumbu ini. Baik, sekarang kita akan mulai proses menumis bumbu. Masukkan juga daun jeruk, aduk rata dengan spatula. Nah, ini sih kalau yang kayak buat saya sih kalau misalnya urap sih ke ini rasanya ya, jadi ada kayak rasa manis, asem, segar, dan kalau misalnya ini yang kayak pedas sedikit itunya, karena kalau urap itu kan kadang tuh kalau misalnya komposisinya kurang pas, dia cenderung agak kayak hambar gitu ya rasanya ya. Jadi memang bumbunya harus terasa, karena begitu nanti masuk ke kelapa itu juga kadang begitu dicampur ke sayur rasanya suka kurang kuat, terutama kalau misalnya masak dalam jumlah besar itu kan kadang nggak bisa dilakukan dalam satu waktu pagi itu juga. Kadang kita siapin bumbunya itu di malam hari, urapnya ini didinginkan dulu, sesudah didinginkan baru besok paginya dicampur dengan sayur yang baru direbus. Kita pakai tutulis sedikit. Udah
kecium bau harumnya. Kelapanya ini harus yang kayak, kan kelapa tuh agak banyak-banyak ya bumbunya juga. Ini yang pada saat gongseng ininya yang kita agak lama sampai benar-benar kering. Bisa sampai sekitar 20 menit. Selanjutnya kita tinggal campur-campur aja, disesuaikan. Nah ini kan bumbunya rada mendok, jadi komposisinya kalau saya sih senangnya kelapanya agak lebih banyak. Dikit-dikit aja. Jadi kalau masak urap, ya kalau misalnya ya seminggu sekali sih enggak sih. Kita menu makanannya sih yang kayak cukup variatif. Cuman ya itu ya salah satu menu yang cukup disukai lah. Kalau konsep makanan sehat sih menurut saya seimbang. Jadi kalau misalnya secara sayuran, idealnya adalah memang sehari itu kita mengonsumsi semua warna yang Meiji Hibiniu itu idealnya. Terus juga kedua adalah proses masak. Jadi makanan sehat itu bukan hanya bersih, tapi juga dengan proses masak yang juga menjaga kadar nutrisinya. Jadi bahannya apa, cara mengolahnya, itu juga perlu diperhatikan juga sih. Baik, Mama di rumah, ini sudah siap, sudah dicampur, kita siap untuk menyajikan. Keluarga saya sih menurut saya termasuk yang menerapkan makanan sehat. Kalau saya sendiri masih ada makanan yang kayak digoreng, tapi kalau misalnya orang tua saya itu udah amat sangat jarang. Cara pola makannya lebih banyak ditumis, kukus, atau enggak cuma yang air fryer, seperti itu. Jadi mereka semakin yang kayak umur semakin menyadari metabolismenya, tidak memberikan kerja berat terhadap organnya. Jadi memang orang tua saya bisa dibilang makannya relatif bersih. Kalau saya masih 50-50 lah, masih oke lah. Mama di rumah, ini menu pertama saya, urap. Mama di rumah, inilah hasil masakan menu pertama saya, yakni urap sayur. Menu masakan yang sehat, cukup banyak vitamin dan serat. Bisa dicoba. Menu berikutnya adalah es pisang hijau, hidangan penutup khas Makassar yang manis dan enak. Yuk, mari saya tunjukkan bagaimana cara memasaknya. Untuk pisang hijau, memang saya penyuka untuk yang hidangan tradisional ya. Jadi dessert pun saya lebih suka yang hidangan tradisional tersebut, dan pisang hijau ini juga yang ya hidangan yang masa kecil juga lah gitu. Karena dulu ibu saya pernah tinggal di Makassar, ya bikin resep ini, ya ini resep dari beliau juga kalau pisang hijau. Oke, Mama di rumah, untuk resep selanjutnya bahan yang digunakan antara lain pisang. Kali ini kita akan menggunakan pisang raja. Selain itu kita menggunakan tepung beras dan juga tepung terigu dengan perbandingan 1:1. Selain itu kita juga menggunakan gula pasir. Bahan kulitnya selain tepung dicampurkan dengan santan. Ini adalah pandan dan sedikit daun suji. Yang pertama kita cacah blender, dicampur air dan kemudian kita saring. Dan tentunya tidak lupa menggunakan sedikit garam. Sedangkan untuk fla putihnya kita menggunakan kembali tepung beras dengan komposisi lebih sedikit, gula dengan persentase komposisi lebih banyak, yang kemudian akan kembali dicampurkan dengan santan. Tidak lupa kita juga mencemplungkan daun pandan agar beraroma wangi. Mama di rumah, langkah selanjutnya kita campurkan bahan kering. Saya masukkan tepung beras, kemudian tepung terigu. Ratakan sebentar. Untuk sekedar rasa gurih kita masukkan sedikit garam, selalu komposisi untuk makanan manis.
campuran daripada daun suji, daun pandan yang sudah dicampurkan santan. Kalau warnanya kurang, tentatif sih, boleh ditambahin pewarna. Setetes atau 2 tetes. Yang bikin adonan hijaunya itu ya memang harus yang diaduk terus atau kemudian nanti diulenin supaya pada saat ngebungkus nggak ada gerenjel-gerenjelnya. Mama di rumah, kalau proses ini pada resep aslinya adalah dikukus, kemudian nanti adonannya akan menggumpal perlahan. Nanti sesudah itu baru kita uleni sampai kalis. Tetapi misalnya tidak punya steamer atau tidak punya dandang steam, maka alternatif lain adalah dibuat manual seperti ini. Kekurangannya adalah kita harus mengaduk terus. Kalau setelah diaduk, di bawahnya akan menjadi terlalu kering, jadi seperti dadar gulung jatuhnya nanti. Kita mencari konsistensi yang bentuknya kurang lebih seperti ini sedikit lagi. Baik mama sekalian, selanjutnya kita akan membungkus dengan adonan yang sudah kita buat, pisang yang sebelumnya telah kita kukus. Nah untuk mengukus pisang ini, kalau pisangnya masih agak keras, tapu kuning, kita bisa kukus sekitar 10 menit. Tapi kalau misalnya pisang kadang sudah mulai agak lebih tua, mungkin 5 menit, sekitar 5 menit saja cukup. Untuk membuat suat kulitnya ini, susahnya pada saat memang karena dia lengket, maka kita perlu memakai alas. Minyaknya bisa pakai minyak apa aja, paling enak sih minyak sayur, cuman sekedar untuk membuat dia tidak lengket pada saat kita membungkusnya dengan adonan. Ketebalan sesuai selera saja, ada yang suka tebal, ada yang suka tipis. Pakai tangan seperti ini bisa, namun misalnya di rumah menginginkan untuk lebih rapi, kita bisa memakai alat bantu baking seperti ini. Digulung dan dibentuk serapi mungkin. Kurang lebih setelah rata seperti ini, kemudian kita letakkan di dalam wadah kukusan yang sudah kita kembali lumuri minyak, karena masih kadang-kadang suka lengket. Proses kita ulangi sampai adonan habis. Kalau adonan sih, kalau misalnya kita rasa adonannya kita rasa udah pas sih, tergantung selera. Kadang ada yang suka tebel, ada yang tipis. Kalau saya sih terus kayak sukanya yang memang rada tebel, karena kan memang di cemilan di berasnya ini, terus keharumannya dengan pandannya, itu yang kombinasi dengan pisangnya itu. Untuk yang usaha pisang hijau ini sih terutama yang paling penting adalah kualitas pisang. Dapetin pisang bagus yang pas, karena kalau kulitnya enak tapi kita dapat pisang yang keras, itu kan juga kurang enak ya. Yang dalamnya suka ada yang hitam-hitam keras itu. Tapi paling sering itu di pisang raja. Kalau pisang kepok biasanya enggak. Cuman pisang kepok itu gede dan harus dibagi 2, dan resep original dari Makassarnya emang pisang apa? Pisang raja sih. Next, selanjutnya kita akan kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi kalau misal es pisang hijau ini, yang pertama adalah pisangnya. Kalau dapat pisangnya kecil-kecil, terus keras, itu dalamnya itu pas kepotong ya udah pasti nggak enak.
Pada saat mengukus ya perhatikan tingkat kematangannya juga. Kalau misalnya pisangnya udah terlalu matang, lebih sebentar. Yang kita mau tuh dikukus sampai cukup lembek tapi nggak benyek. Cuman kan kalau masak kondisi bahan suka beda-beda ya. Ya itu kita iniin aja, pasin aja konsistensi yang kita mau. Oke, bareng Mama kita lihat. Oke, pisang hijaunya sudah matang. Baik, kita dinginkan sebentar. Oke, Mama di rumah, selanjutnya kita akan membuat fla santan untuk si pisang hijau. Kembali, tepung beras, gula, agak lebih banyak bila menginginkan lebih manis. Sedikit garam. Kita ratakan, aduk perlahan terlebih dahulu. Masukkan pandan biar wangi, kemudian ini diaduk sampai mendidih dan kental. Dulunya nggak bisa masak banget ya, enggak. Cuman bukan yang explore masak seperti sekarang juga. Kebetulan kan yang kayak di zaman pandemi ini selain ada waktu, terus kemudian kalau dari pulang kerja banyak di rumah, ada iseng-iseng yang tangan, terus kebetulan ada yang senang makan, udah jadilah jadi berlanjut menjadi suatu hobi tersendiri yang menggunakan tangan. Oke, Mama di rumah, pisang hijau yang sudah jadi, kita akan mulai plating. Pisang hijau ini kita potong-potong terlebih dahulu. Kita tuang saus flanya sesuai selera. Pakai es batu bila pengen makannya dingin. Tuangkan susu kental manisnya. Dan juga sirup, biasanya koko pandan atau pisang susu. Dan kemudian sajian manis es pisang hijau khas Makassar siap dinikmati. Menu kedua saya sudah jadi, ini dia, es pisang hijau dari Makassar. Mudah-mudahan bisa menjadi menu favorit baru untuk keluarga di rumah. Selamat mencoba! Mama di rumah, 2 resep sudah saya bagikan, yakni urap dan es pisang hijau. Silahkan dicoba di rumah ya. Jangan lupa kepoin Instagram dari TV karena ada kuis berhadiah. Saya Mama Nuya, tetap saksikan Dapur Mama, inspirasi makanan sehat. Terima kasih dan sampai jumpa.